Jumpa lagi dengan saya, Mr. Pius. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tapi kali ini kita maju lagi satu langkah, yaitu bab 2. Nah, pada bab 2 ini kita akan lebih dalam lagi untuk melihat apa saja yang mempengaruhi kita untuk bertumbuh dan berkembang sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, mari sambil menonton dan belajar dari video ini, kalian juga siapkan buku cetaknya, ya, buku cetak kelas 4. Nah, di sana kita akan melihat, ya, judul bab 2, lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan dan laki-laki. Kalau video pembelajaran yang pertama, kita membahas mengenai, ada yang tahu? Ya? Masih ingat video pembelajaran kita yang pertama? Iya, betul. Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Ya. Nah, bagaimana untuk memunculkan kebanggaan itu? Di bab pertama kita sudah bahas bahwa kita sebagai citra Allah, bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna di hadapan Allah, dan kita mempunyai banyak kelebihan dari makhluk hidup lainnya, dari tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan gunung, ya, tanah, dan sebagainya. Kita adalah tingkat yang paling sempurna. Nah, kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan bukan karena kehendak kita, tetapi karena Allah mempunyai rencana di dalam diri kita. Nah, pada bab 2 ini, lingkungan. Kita lihat lingkungan yang turut mempengaruhi kita untuk berkembang. Ya, apa tujuan yang ingin kita capai? Yang pertama, memahami keunikan diri sebagai anugerah Allah. Nah, ini penting sekali, ya. Memahami keunikan diriku sebagai anugerah Allah. Kita sadar dulu bahwa aku ini unik, bahwa aku ini tidak ada duanya. Anak kembar pun tetap ada bedanya, sehingga aku ini unik, bahkan berharga di hadapan Allah. Oleh karena itu, keunikan kita ini adalah pemberian Allah, ya. Jadi bukan pemberian orang lain, sehingga orang lain tidak berhak untuk menilai keunikan diri kita. Jelas, ya? Oke. Tujuan yang kedua, karena keunikan itu anugerah Allah, maka apa yang harus kita buat? Kita syukuri, ya. Nah, kita harus bersyukur. Tentu hanya itu yang Allah mau dari kita, salah satunya yaitu bersyukur, ya. Bersyukur karena Allah yang membuat, Allah yang menciptakan, Allah yang membentuk kita, laki-laki atau perempuan, sehingga kita tidak bisa protes, sehingga kita tidak bisa naik banding, ya, untuk loh kok seperti ini saya, kenapa saya laki-laki, kenapa saya perempuan. Itu bukan pertanyaan yang mendasar, ya. Karena Allah sudah mempunyai tujuan atas diri kita, maka kita tinggal menjalani, bersyukur, dan bahagia. Nah, kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan hubungan lingkungan alam dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Tentu ini saling mempengaruhi, ya, karena manusia masih ada di bumi, ya. Manusia masih ada atau membutuhkan lingkungan tempat manusia bertumbuh, hidup, dan berkembang. Kemudian tujuan yang keempat, kita mampu melakukan perbuatan baik dalam menjaga lingkungan. Nah, lingkungan seperti apa ini maksud? Pada bab 2 ini, khususnya mengenai pelajaran agama, ya, kita akan lihat lebih jauh. Nah, ini contoh
lingkungan ya, lingkungan yang di pinggir sungai ya, ada sungai, terus ada rumah di sana, ada pepohonan ya. Kemudian di sini ada gunung ya. Diumpamakan seperti itulah, masih nuansa desa ya. Nah, kita lihat berikutnya. Ada dua macam lingkungan yang ikut mempengaruhi perkembanganku ya. Yang pertama, lingkungan alam ya, seperti kita lihat gambar di atas tadi. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial ya. Nah, lingkungan sosial ini adalah lingkungan di sekitar manusia dan dibuat oleh manusia. Sedangkan lingkungan alam, lingkungan yang berasal dari alam ya, Allah yang menciptakannya. Kemudian ini gambarnya ya. Gambarnya itu gambar 1 ya, bagaimana anak-anak kalian sedang bermain bola ya, bertumbuh, menikmati usiamu bermain bola. Kemudian yang kedua itu sudah mulai bekerja atau belajar nih ya, belajar mungkin kuliah ini. Kemudian yang ketiga yaitu membantu ayah bekerja ya, jadi nelayan. Kemudian yang keempat yaitu juga bekerja di hutan ya, mencari kayu ya. Nah, tentu kita ingat dua lingkungan itu sehingga kita tahu bahwa kita dipengaruhi oleh dua macam lingkungan itu, lingkungan alam dan lingkungan manusia atau lingkungan sosial. Nanti kalau Bapak bertanya, tuliskan dua lingkungan yang turut mempengaruhi manusia, dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah, gambar di atas mewakili lingkungan yang turut mempengaruhi dan mendukung perkembangan kita sebagai laki-laki dan perempuan ya. Kemudian poin yang kedua, makanan dan minuman itu berasal dari lingkungan alam. Sehingga kita tidak bisa lepas dari alam, karena alam memberikan makanan minuman kepada kita untuk hidup ya. Alam menyediakan kebutuhan untuk manusia. Kemudian yang keempat, anak yang lahir di kota tentu berbeda perkembangan sikap dan perilakunya dengan anak yang lahir di daerah pedesaan. Karena lingkungan sekali lagi mempengaruhi bertumbuh kembang anak. Kemudian yang kelima, lingkungan sosialnya juga turut mempengaruhi. Di pedesaan suasana gotong royong, hidup sederhana, kepedulian tinggi, ya kan? Antar warganya saling kenal dan sebagainya. Dan itu berbeda dengan di kota ya, di kota sebaliknya ya. Walaupun kita tahu di kota juga beberapa masih mempertahankan karakter yang dibawa dari kampungnya atau dari desanya. Itu bagus juga untuk dipertahankan. Nah, ini harus kita ingat kata-kata ini. Children see, children do ya. Anak-anak itu peniru ulung ya. Nah, ia akan meniru orang terdekatnya, yaitu ayah atau ibunya. Maka baik buruknya perilaku seseorang ya, seorang anak itu juga dipengaruhi dari lingkungan sosial ya, bukan hanya alam tapi juga sosial. Dalam hal ini yang terdekat adalah lingkungan keluarga, nanti kemudian ada lingkungan sekolah, kemudian ada lingkungan masyarakat ya, kemudian lingkungan masyarakat, kemudian ada lingkungan bekerja ya, dan sebagainya ya. Ada lagi lingkungan bermain ya, bermain itu termasuk masyarakat ya. Jadi kalau mau diuraikan lagi, lingkungan sosial itu memiliki beberapa aspek: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan tempat kerja, kemudian lingkungan tempat berkumpul atau kegiatan-kegiatan. Itu juga akan mempengaruhi ya tumbuh kembang kita. Tapi kalau sudah dewasa ya sudah mulai berkurang ya bertumbuhnya ya, paling berkembangnya.
Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya, ya, beberapa poin yang bisa Bapak katakan dalam bab 2 ini, ya, karena kita juga sudah live Zoom ya minggu lalu. Nah, contoh dari lingkungan sosial yang ikut mendukungmu, ya. Nah, Bapak ambil dari lagu, ya. Lagu yang waktu itu kita pernah nyanyikan, ya, kalau nggak salah minggu lalu. Terima kasih guru, ya. Kita jadi pandai menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu karena siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita jadi pandai dibimbing Bu Guru. Guru bak pelita, penerang dalam gulita. Jasamu tiada tara. Guru bak pelita, penerang dalam gulita. Jasamu tiada tara. Ini kurang A ya. Jasamu tiada tara. Jadi selain di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah juga ikut memberikan bantuan kepadamu untuk bertumbuh dan berkembang, khususnya dari segi kemampuan, kecerdasan, dan juga kemampuan-kemampuan yang lain yang mungkin tidak maksimal didapatkan di lingkungan keluarga. Nah, coba kita lihat Lukas 2, 41 sampai 52 ya, buka kitab sucinya. Ya, kemarin minggu lalu kita sudah bahas ya, sudah baca mengenai Yesus yang pergi ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah setahun sekali ya, bersama kedua orang tuanya. Nah, kemudian Yesus tinggal di sana ya. Orang tuanya panik karena orang tuanya sudah sampai di rumah, Yesusnya belum ada ya, belum ke rumah. Akhirnya orang tuanya kembali lagi ke kota Yerusalem jalan kaki, bayangkan ya. Kurang lebih 5 hari ya, belum ada Gojek ya. Jadi mereka jalan kaki ya. Di sana ya, bukannya kemana-mana, mereka menemukan dia sedang asik tanpa dosa, tanpa salah, sedang berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan ahli Taurat ya, dan orang Farisi ya. Bayangkan sebagai orang tua ya, panik karena di jalan tidak ketemu dengan Yesus, tetapi dia justru ketemu di kota Yerusalem. Kemudian kita lihat di sana, akhirnya mereka pulang ya. Ketika ditanya, justru jawaban Yesus apa? Mengapa kamu mencari aku? Ya, bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Ya, tentu ini ada makna lebih dalam lagi. Tapi paling tidak kita lihat sebagai orang tua panik ya. Tentu panik sekali anaknya tidak ada di rumah. Seperti kamu mungkin pernah ya hilang di mall ya, atau di toko-toko perbelanjaan. Orang tuamu panik sekali ya. Ya, syukurlah akhirnya mungkin ada yang 1 jam 2 jam baru ketemu ya, dengan bantuan beberapa orang satpam dan sebagainya diumumkan akhirnya kalian ketemu. Coba ingat lagi, kamu pernah hilang di mall, mungkin pernah hilang di pertokoan, atau mungkin di jalan raya, atau mungkin hampir celaka dan sebagainya. Banyak sekali yang membuat orang tuamu panik. Karena apa? Karena kamu anak yang mereka kasihi, mereka sayangi, dan mereka mau kalian bertumbuh dan berkembang di dekat mereka ya. Baik, coba kita lihat yang pertama, Yesus bertumbuh berkembang dalam keluarga yang harmonis. Tiap tahun pergi ke kota untuk menjalankan kewajiban agamanya. Lalu yang kedua, Yesus didukung juga oleh orang-orang dan keluarga sekitar yang membuatnya semakin berkembang ya. Nah, usia 12 tahun dia mampu berdialog dengan para ahli Taurat dan ahli kitab suci. Di sini ayah dan ibunya Yesus sabar menghadapi perilaku Yesus.
apalagi saat Yesus tertinggal di kota Yerusalem ya. Mungkin kalau zaman sekarang menyebut anak seperti Yesus ini nakal ya, tetapi kalau dilihat dari segi yang lain beda ya, mungkin bukan nakal, tapi dia ingin mengembangkan bakat alaminya ya, ingin mewartakan, ingin berkhotbah ya, ingin menyelamatkan orang lain ya. Itu mungkin bawaan lahir ya. Kemudian yang kelima, semua orang sekitar Yesus ikut membantu Yesus berkembang dan menjadi besar. Nah, keluarga yang selalu rukun dan damai serta menyenangkan akan membentuk perilaku anak-anak yang sabar, ya, tekun dan menyenangkan pada umumnya. Sebaliknya dengan keluarga yang sering bertengkar dan kurang harmonis akan mempengaruhi sikap negatif anaknya, ya. Maka diperhatikan ya. Ya mau tak mau pasti ada pengaruh kuat dari lingkungan keluarga. Nah, berikutnya ya. Dalam bab 2 ini beberapa hal yang ingin Bapak tekankan, yaitu yang ketujuh, mari kita bersyukur akan lingkungan kita yang baik, yang turut membantu kita berkembang. Nah, kalau kita sadari bahwa kita pernah hidup dalam lingkungan yang kurang mendukung, kita sadari dan kita ampuni, kita bertobat. Maksud saya kita ya udah ikhlaskan ya, karena kita tidak bisa mengubahnya karena kita masih kecil. Sekarang kita melihat ke depan ya, kita jaga lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bermain. Kita juga ikut untuk memberikan aura positif, untuk memberikan warna positif dengan kehadiran kita. Kemudian yang ke-8, kita rawat dan bersihkan lingkungan sekitar hidup kita agar kita nyaman dan mendukung untuk berkembang. Baik, terima kasih atas perhatian dan kita sama-sama belajar ya untuk memahami bahwa kita itu unik dan tiada duanya. Serta memahami diri kita sebagai laki-laki yang unik dan laki yang pemberian Tuhan ya. Bukan karena kita mau sebagai laki-laki, bukan karena kita mau sebagai perempuan, tetapi karena ada tujuan yang terdalam dari Allah. Itu ada di video pembelajaran yang pertama ya, yaitu untuk berkembang dalam lingkungan yang berbeda ya. Baik, terima kasih atas kesediaan anak-anak sekalian untuk belajar bersama dan dengan sabar untuk juga membuka buku cetaknya dan mengikuti pelajaran bab 2 ini. Nantikan bab berikutnya, bab 3 ya, di video pembelajaran berikutnya. Semoga anak-anak sekalian terbantu dan termotivasi untuk belajar dengan penuh semangat dan menyenangkan ya. Ingat, pelajari pelan-pelan dan hati-hati agar hal-hal yang disampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Hormat saya, Mr. Turis Keren.